Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan izinnya saya dapat menyampaikan video presentasi ini sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Ijazul Quran. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Gamal Abdel Nasir MPD. Pendahuluan. Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sebentar. Selama ini Al-Quran sering kita dengar, kita baca, dan kita jadikan sebagai bacaan ibadah. Tapi mungkin kita jarang benar-benar bertanya, apa sebenarnya yang membuat Al-Quran itu istimewa? Al-Quran bukan hanya sekedar kitab bacaan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, di antara keistimewaan terbesar Al-Quran adalah bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan yang tidak dimiliki oleh kitab atau karya manusia manapun. Dalam kajian Ulumul Quran, kemukjizatan ini dikenal dengan istilah Ijazul Quran. Pengertian Ijazul Quran, sekarang kita masuk ke pengertiannya serta bahasa. Kata ijazah berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Maksudnya adalah membuat manusia dan jin berada dalam kondisi tidak sanggup untuk menandingi Al-Quran. Jadi, Ijazul Quran bisa dipahami sebagai bukti bahwa manusia dan jin tidak akan mampu membuat sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran, baik dari segi bahasa, makna, maupun kandungannya. Walaupun manusia memiliki kecerdasan, ilmu, dan kemampuan bahasa yang tinggi, tetap saja tidak akan bisa meniru Al-Quran. Disinilah letak kemukjizatannya. Tantangan Al-Quran kepada manusia. Kalau kita perhatikan, Al-Quran tidak hanya menyatakan dirinya sebagai mukjizat, tapi juga menantang manusia secara langsung. Allah menantang manusia untuk membuat satu kitab yang serupa dengan Al-Quran. Ketika itu tidak mampu, Allah menurunkan tantangan menjadi 10 surat, lalu diturunkan lagi menjadi 1 surat saja. Namun sampai hari ini tantangan tersebut tidak pernah bisa dijawab. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar berada di luar kemampuan manusia. Kondisi masyarakat Arab sesaat. Al-Quran turun untuk memahami Ijazul Quran. Dengan lebih jelas, kita perlu melihat kondisi masyarakat Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Bahasa Arab saat itu dikenal sangat unggul dalam bidang bahasa dan sastra. Mereka pandai membuat syair, pidato, dan karya sastra yang indah. Bahkan kemampuan berbahasa menjadi kebanggaan utama mereka. Namun ketika Al-Quran diturunkan, justru para ahli bahasa Arab itu yang paling terkejut. Mereka mengakui bahwa bahasa Al-Quran sangat berbeda dengan karya manusia. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa Al-Quran datang dengan kekuatan bahasa yang tidak bisa ditandingi. Bentuk-bentuk Ijazul Quran. Setelah memahami latar belakangnya, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu bentuk-bentuk Ijazul Quran. 1. Ijazul Quran dari segi bahasa. Yang pertama adalah kemukjizatan. Al-Quran dari segi bahasa Al-Quran terlihat sederhana, tapi sangat kuat maknanya. Setiap kata dipilih dengan sangat tepat. Tidak ada kata yang berlebihan dan tidak ada kata yang sia-sia. Susunan kalimatnya singkat, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Inilah yang membuat Al-Quran mudah dibaca, tapi sulit ditiru. Bahkan para ahli bahasa Arab pun mengakui keindahan dan kekuatan bahasa Arab Al-Quran. 2. Ijazul Quran dari segi ilmu pengetahuan. Selain bahasa, Ijazul Quran juga terlihat dari segi ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran terdapat banyak isyarat tentang alam semesta, pencipta manusia, langit bumi, dan kehidupan.
Padahal Al-Quran diturunkan di masa ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang. Menariknya, semakin ilmu pengetahuan berkembang, semakin banyak ayat Al-Quran yang terbukti dengan fakta ilmiah dan menunjukkan bahwa Al-Quran melampaui pengetahuan manusia pada zamannya. 3. Ijazul Quran. Dari segi hukum, kemukjizatan Al-Quran juga terlihat dari sistem hukum yang dibawanya. Al-Quran mengakui berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hubungan sosial. Hukum-hukum tersebut bersifat adil, seimbang, dan tidak memberatkan. Walaupun Al-Quran diturunkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, hukum-hukumnya tetap relevan hingga sekarang. Ini menunjukkan kesempatan ajaran Al-Quran. 4. Ijazul Quran. Dari segi berita gaib, selain itu Al-Quran juga mengandung berita gaib. Al-Quran menceritakan kisah umat-umat terdahulu yang sebelumnya tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran juga menyampaikan peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan kemudian terbukti kebenarannya. Hari ini menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran berasal dari Allah yang Maha Esa. Mengetahui keistimewaan mukjizat Al-Quran, mukjizat para nabi terdahulu bersifat sementara dan hanya berlaku pada zamannya. Berbeda dengan Al-Quran yang mukjizatnya bersifat abadi. Al-Quran bisa dikaji kapan saja, oleh siapa saja, dan semakin dipelajari justru semakin terlihat keagungannya. Inilah yang menjadi Al-Quran sebagai mukjizat yang hidup. Manfaat mempelajari Ijazul Quran. Dengan mempelajari Ijazul Quran, keimanan kita akan semakin kuat. Kita tidak hanya percaya karena ikut-ikutan, tapi karena memahami bukti-buktinya. Selain itu, kita juga akan lebih menghargai Al-Quran, bukan hanya sebagai bacaan ibadah, tapi sebagai pedoman hidup yang lingkup. Kesimpulan, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Ijazul Quran adalah bukti nyata kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan ini terlihat dari berbagai aspek, seperti bahasa, ilmu pengetahuan, hukum, dan berita gaib. Semua itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, semoga pembahasan tentang Ijazul Quran ini bisa menambah pemahaman dan keimanan kita terhadap Al-Quran. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian video presentasi ini tentu masih terdapat kekurangan, baik dari segi penyampaian, materi, maupun pemahaman saya. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam presentasi ini. Demikian video presentasi ujian akhir sementara mata kuliah Ulumul Quran dengan judul Ijazul Quran. Terima kasih kepada Bapak Gamal Abdel Nasir, MPD, atas ilmu dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.